yakni Allah kan ngasih keutamaan nih ke ulama. Nah, keutamaannya itu bukan hanya dalam hal masuk surga lebih dulu, enggak. Bahkan masuk neraka juga lebih dulu, kan lebih utama, berarti diutamain sama Allah masuk nerakanya. Ulama yang seperti apa? Ulama su, ulama sesat, ulama yang menjual agamanya, ulama yang menjual ayat-ayat Allah, ulama yang menjual hadis-hadis Rasulullah, ulama-ulama su, ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah, ulama-ulama yang dekat dengan pejabat. Walakin tarkun nasiha wal huda lahum, tetapi meninggalkan nasihat dan petunjuk untuk mereka. Ingat, khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pemerintah adalah pemerintah yang datang kepada ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Ulama yang paling buruk, ulama yang paling bejat adalah ulama yang mendatangi pemerintah. Sebab kenapa? Dikatakan kalau pemerintah datang kepada ulama, kebanyakan niatnya itu akhirat. Tapi kalau udah ulama yang datang ke pemerintah, itu kebanyakan niatnya duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah ana jelaskan kitab Manaqib daripada Imam Ghazali dan keutamaan serta fadilah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sekarang bab yang pertama yakni tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mempelajari ilmu dan orang yang mengajari ilmu. Di mana Imam Ghazali meletakkan di dalamnya dalil-dalil, baik dalil-dalil nakli, yang dimana nakli ini adalah dalil-dalil yang berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, hadis atau perkataan-perkataan para ulama. Yakni nakli intinya dalil yang berdasarkan iman, wal akal. Beliau juga meletakkan dalil-dalil akal, dalil-dalil yang bisa masuk ke dalam akal. Ini beliau meletakkan ada dalil nakli, ada dalil akli. Cuma banyak orang-orang sekarang ini takdimul akl ala nakl. Banyak orang-orang sekarang mereka memakai yakni tuqaddimul akl ala nakl, takdimul akl ala nakl. Mereka lebih mendahulukan akal daripada iman. Lebih mendahulukan akal daripada iman. Nah, ini orang-orang sekarang banyak seperti ini. Takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada iman, ini adalah orang-orang yang mengikuti iblis. Iblis Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dari api. Sedangkan Nabi Allah Adam Allah ciptakan dari tanah. Kalau menurut akal, mana yang lebih utama, api atau tanah? Api. Api bisa membakar, api lebih utama dari tanah kalau menurut akal. Nah, sehingga iblis dia pakai dia punya akal itu. Saya diciptakan dari api. Kalau menurut akal, ya iblis lebih mulia dari Adam. Kenapa? Sebab iblis itu dulu pemimpin para malaikat. Di langit pertama namanya alim, zahid, abid, warik. Di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai di langit ketujuh Azazil. Ibadahnya luar biasa. Masuk akal juga. Si iblis ini pakai akal. Anak lebih dulu diciptakan. Anak ibadah ribuan tahun. Anak pemimpin malaikat. Masa ya anak mau sujud sama Adam yang ibarat kata anak kemarin sore? Masuk akal. Nah, sehingga karena iblis lebih mendahulukan akal daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan bagian daripada keimanan, celakalah iblis. Satu. Dua, tamsilnya, contohnya Kan'an.
Kan'an itu Nabi Allah udah bilang, anakku, ayo naik ke atas bahteraku. Kau naik, kau selamat. Anak kalau ngejelasin sengaja. Makanya itu orang kalau nggak betah ngaji sama anak nggak usah ngaji. Anak kalau ngejelasin itu perkata, itu anak kalau ngejelasin. Sebab anak dulu mondoknya seperti itu. Kita orang nggak diajarin terus enggak. Kita orang diajarin cuma innallaha. Loh kenapa kok pakai inna? Oh inna bermakna taukid. Kalau ayat Quran pakai inna itu lebih kuat daripada nggak pakai inna. Kita ngejelasinnya seperti itu. Kan'an. Ayahnya udah suruh, ayo kau naik ke atas bahtera, kau naik ke atas perahuku, maka kau bakal selamat. Kan'an pakai akal. Karena menurut akal dia, kalau saya naik kapal, bisa saja kapal itu tenggelam. Iya kan, orang naik kapal bisa tenggelam. Tapi kalau saya naik di atas bukit, di atas gunung yang tinggi itu, tidak mungkin bahwasanya banjir ini akan sampai ke di masuk akal. Tapi dia tidak mendahulukan iman, dia mendahulukan akal, sehingga celaka. Nah, ini banyak orang-orang yang mendahulukan akal daripada iman. Ketika akal dan iman itu ente harus pilih mana, akal atau iman. Bukan berarti mengenyampingkan akal, enggak. Tetap pakai akal, tetap. Berapa banyak orang-orang luar negeri sana, orang-orang barat masuk Islam karena mereka pakai logika, pakai akal. Tapi apabila akal berbenturan dengan iman, kalau nggak mau jadi kayak iblis, kalau nggak mau jadi kayak Kan'an, gadimun nagal, maka dahulukanlah iman. Makanya kadang para ulama berbeda pendapat, yakni ma afdal, akal atau ilmu atau akal yang lebih utama. Ada yang bilang akal yang lebih utama, ada yang bilang ilmu yang lebih utama. Akal lebih utama. Kenapa akal lebih utama? Li'anna al-aql manba'ul ilm, karena akal tempatnya ilmu menurut pendapat ulama. Yang bilang ilmu lebih mulia dari akal karena kalau tidak ada ilmu, akal tidak bisa mencerna ilmu tersebut. Pokoknya macam-macam lah. Nah intinya di sini Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau memberikan dalil-dalil, baik dalil-dalil nakli ataupun dalil-dalil akli. Ya, sebagaimana tadi dibacakan oleh Habib Zain. Saya punya adik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selainnya. Malaikat pun bersaksi, wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Kenapa Allah letakkan orang yang berilmu dalam ayat tersebut? Kenapa Allah tidak letakkan para anbiya atau para mursalin? Tapi Allah letakkan orang-orang berilmu. Allah tidak taruh para solihin, Allah tidak taruh para aulia, tidak. Yang Allah taruh ulul ilm. Fandur, maka lihatlah, kata Imam Ghazali, kaifa bada'a, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya binafsih, dengan dirinya sendiri. Allah mulai firman-Nya dengan dirinya sendiri, yakni syahid Allah, yakni Allah bersaksi. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Wa sanna bi malaikati, kemudian menyebut, setelah Allah menyebut nama Allah, Allah menyebut nama para malaikat. Wa sanna bi ahli ilm, kemudian setelah Allah menyebut nama malaikat dalam ayat tersebut, Allah menyebut nama orang-orang yang berilmu. Ente kalau belajar tafsir itu ada satu kaedah yang dimana dikatakan ayat Al-Quran itu kalau ada dua berdempetan, kita lihat mana yang lebih awal. Mana yang lebih awal, maka itulah yang lebih utama. Contoh, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi wa asa an takrahu syai'a, bisa jadi sesuatu yang kau benci itu amat baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang engkau cintai
itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Nah, ini kan yang satu bisa jadi berdempetan ini ayat. Bisa jadi sesuatu yang kau tahu, bisa jadi sesuatu yang kau benci amat baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu amat buruk bagimu. Maka yang pertama ini yang lebih utama. Karena apa? Karena Allah dahulukan, paham nggak? Allah dahulukan di dalam firman-Nya. Nah, sama seperti di sini. Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat yang Allah dahulukan, bahkan yang Allah letakkan adalah ahlul ilm. Berarti para ulama adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kemuliaan, keagungan, keluhuran, kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman daripada kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat derajatnya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bagaimana derajat yang Allah angkat? Darajatun fawqal mu'min bi 700 darajat. Derajat orang yang berilmu di akhirat. Kita ngomong di akhirat. Derajat orang yang berilmu kalau dibandingkan dengan orang mukmin yang lain itu ada 700 derajat. Jadi kita nih orang mukmin tapi tidak berilmu, kita dapat 1 derajat. Beliau-beliau orang yang berilmu 700 derajat. Nah, bisa kita bantah. Nah, ma baina darajataini masiratu 500 am. Yang dimana di antara 2 derajat itu jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Dari jarak derajat 1 ke derajat kedua 500 tahun perjalanan kaki. Dari derajat 2 ke derajat ketiga 500 tahun perjalanan kaki. Dari derajat 3 ke derajat keempat 500 perjalanan kaki sampai 700 derajat. Terus inti mau menyamakan diri inti dengan ulama? Hah? Allah udah bilang dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Apakah sama orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Apakah sama orang-orang yang mengenal dengan orang-orang yang tidak mengenal? Ai la yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Maksudnya apa? Tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Jadi jangan pernah menyamakan diri kita itu dengan ulama. Tidak sama. Kita dengan beliau-beliau para ulama ini tidak sama. Kita ini orang bodoh. Kita duduknya sia-sia, makannya sia-sia, minumnya sia-sia, berjalannya sia-sia. Ulama duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan sampai-sampai dikatakan naumul alim. Naumul alim, yakni naumul alim ibadah. Tidurnya orang alim ibadah. Bahkan tidurnya orang alim lebih ditakuti oleh iblis daripada ibadahnya seseorang yang ahli ibadah. Iblis lebih takut sama orang berilmu yang sedang tidur daripada orang bodoh yang sedang beribadah. Orang alim duduknya ibadah, makannya ibadah, mandinya ibadah. Kenapa? Sebab perkara-perkara ibadah, perkara-perkara mubah yang mereka lakukan dengan keilmuannya, mereka niatkan untuk beribadah kepada Allah sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya tidak dapat pahala, mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mereka berilmu, mereka tahu. Kalau kita kan mana ada, kita dikasih makanan asal makan aja. Orang berilmu enggak. Ya Allah, saya niat makan agar kuat untuk beribadah kepadamu. Dapat pahala ibadah makan. Kita tidur asal tidur aja, sia-sia. Beliau-beliau, ya Allah, saya tidur untuk mengistirahatkan, memberikan hak tubuh saya, jasad saya, jawareh saya untuk istirahat. Ini hak mereka untuk istirahat dan agar saya bangun segar beribadah kepadamu. Tidurnya dapat ibadah. Terus
Inti mau menyamakan diri inti dengan orang berilmu? Lah, duduknya tidak sama, makannya tidak sama. Bahkan memandang wajah orang yang berilmu tidak sama dengan memandang wajah orang-orang yang tidak berilmu. Kan dikatakan itu dalam hadis itu, Tanqihul Qaul kalau nggak salah Imam An-Nawawi Al-Bantani, dikatakan walaupun hadis dhaif itu bisa dipakai dalam fadhailul a'mal, bisa dipakai dalam targhib, bisa dipakai dalam tarhib. Hadis dhaif tidak bisa dipakai dalam aqaidud diniyah dan tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah. Dikatakan di situ yakni wasiat Rasulullah kepada Ibn Mas'ud, yakni nadhruka ila wajhil alim nadratan fa fariya biha fa khalaqallahu min tilkal nadra malakan yastaghfir laka ila yaumil qiyamah. Engkau memandang orang yang berilmu, orang alim, engkau pandang dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kecintaan, maka dari pandanganmu itu akan Allah ciptakan malaikat. Dari setiap satu pandangan Allah ciptakan malaikat yang akan memohonkan ampun atas dosa-dosamu sampai datangnya hari kiamat. Itu mandang wajah orang alim. Di zaman Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami dikatakan, diceritakan ketika itu ditimpa musim kemarau, seluruh penduduk desa semuanya mereka sholat istisqa, sholat minta hujan, berkali-kali sholat tapi nggak turun hujan. Ja'a syababun, datang seorang anak muda mengangkat tangan dan berdoa, ya Rabb bihaqqi ma fi ra'si inzil matar, ya Allah demi apa yang ada dalam kepalaku turunkan hujan. Fanazalal matar, maka turun itu hujan. Orang kampung bingung, orang itu, kita berkali-kali sholat minta hujan nggak turun. Ini orang nih, anak muda tadi sendiri berdoa kepada Allah, membawa apa yang ada dalam kepalanya, Allah kabulkan doanya. Pertanyaannya, memangnya ada apa dalam kepalamu itu? Dijawab sama ini anak muda, di dalam kepalaku ada kedua bola mata. Mata kan tempatnya dalam kepala. Ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sebab kedua mataku yang pernah memandang wajah beliau, maka aku bawa kedua mata ini menghadap kepada Allah dengan harapan agar Allah menerima taubat. Imam Al-Khufi, satu waktu ada para perampok, mereka habis ngerampok. Ketika mereka habis ngerampok, mereka kelaparan, kehausan. Si bos bilang sama anak buahnya, ini ada dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karangan Imam Al-Zahabi, kau pergi cari buah yang segar-segar. Akhirnya pergi dia membeli betih itu bukan semangka. Mungkin banyak orang ngomong semangka, tapi bisa diartikan semangka juga. Tapi setelah saya tahu betul-betul betih, yakni betih itu ternyata timun suri. Itu yang berkata Habib Zain bin Ismail. Betih itu timun suri. Kalau kebanyakan kita kan anak pondok tahunya betih itu semangka, tapi sejenis kan. Semangka, timun suri itu satu jenis. Tapi yang lebih ininya lagi timun suri. Sejenis itulah. Akhirnya pergi ini perampok tadi ke pasar. Dia pergi ke pasar, dia tanya, ini berapa harganya? Sekian. Ini berapa? Sekian. Ini berapa? Sekian. Harganya sama semua. Ini berapa? Oh, kalau ini beda harganya. Berapa? Sekian. Loh, kok lebih mahal? Besarnya sama, rasanya sama. Kenapa yang ini lebih mahal? Apa kata si pedagang? Ini beda. Tadi Imam Al-Khufi lewat di sini dan dia sentuh ini buah, sehingga buah ini saya jual dengan harga yang mahal. Ini perampok kenal sama Imam Al-Khufi, ulama besar di zaman itu. Akhirnya apa? Ya udah, saya beli ini walaupun mahal, nggak apa-apa. Dia balik, bosnya bilang, kenapa kamu datang lama betul? Lama banget kamu datangnya.
Iya bos, tadi saya tuh lagi milih-milih buah, ternyata ada satu buah yang mahal. Saya tanya kenapa mahal, ternyata itu buah habis diusap, disentuh, dipegang sama Imam Al-Khufi. Oh, Imam Al-Khufi, ulama besar itu. Iya bos. Sudah, ayo mari kita makan ini buah sama-sama. Siapa tahu kita dapat hidayah. Mereka makan itu buah, mereka semua para perampok mendapatkan hidayah. Memakan buah yang habis dipegang sama ulama, dipegang sama orang soleh. Kau mau menyamakan dirimu dengan beliau-beliau? Hah? Itu mau nyamain diri itu sama ulama, mau nyamain diri itu sama orang-orang soleh. Nah, man zara aliman faka'annama zarani, man safa aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Man zara aliman, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi orang-orang soleh, mendatangi orang-orang yang berilmu, sama seperti dia mendatangiku. Barang siapa yang mencium tangan ulama, sama seperti dia mencium tanganku. Barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama di dunia, maka sama seperti dia duduk berkumpul denganku di dunia. Barang siapa yang berkumpul denganku duduk di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia berkumpul bersamaku. Jadi tidak sama. Beliau-beliau para ulama itu tidak sama kedudukannya dengan kita. Jadi jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan beliau-beliau para ulama, para orang-orang saleh. Beliau orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakanlah para ulama, muliakanlah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Fa innahum indallahil kurama. Karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang utama. Ulama ini, beliau-beliau para ulama. Kenapa saya bilang beliau-beliau? Karena saya bukan ulama. Saya ini santri. Makanya saya bilang beliau-beliau. Beliau-beliau para ulama itu orang-orang yang utama. Beliau orang yang utama dalam masuk surga dan utama juga dalam masuk neraka. Ingat. Ya. Beliau-beliau para ulama adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk surga dan lebih dahulu juga masuk ke dalam neraka. Orang bodoh belakangan masuk surga. Ulama lebih dulu. Neraka jadi mendahulukan ulama ini, yakni sampai-sampai keutamaan ulama bukan hanya dalam hal itu. Keutamaan ulama bahkan dalam masuk neraka pun duluan. Paham ya? Paham enggak sih? Paham enggak penjelasannya? Yakni Allah kan ngasih keutamaan nih ke ulama. Nah, keutamaannya itu bukan hanya dalam hal masuk surga lebih dulu, enggak. Bahkan masuk neraka juga lebih dulu, kan lebih utama, berarti diutamain sama Allah masuk nerakanya. Ulama yang seperti apa? Ulama syuk, ulama sesat, ulama yang menjual agamanya, ulama yang menjual ayat-ayat Allah, ulama yang menjual hadis-hadis Rasulullah, ulama-ulama syuk, ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah, ulama-ulama yang dekat dengan pejabat. Walakin tarkun nasiha wal huda lahum, tetapi meninggalkan nasihat dan petunjuk untuk mereka. Ingat, khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pemerintah adalah pemerintah yang datang kepada ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Ulama yang paling buruk, ulama yang paling bejat adalah ulama yang mendatangi pemerintah. Sebab kenapa? Dikatakan kalau pemerintah datang kepada ulama, kebanyakan niatnya itu akhirat. Tapi kalau udah ulama yang datang ke pemerintah, itu kebanyakan niatnya duniawi. Tapi nggak semua. Ini tidak mutlak berlaku. Dulu Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus pernah datang kepada sultan, tapi demi maslahat umat, tapi demi maslahat rakyat. Makanya kan sering saya bilang,
Para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib mau dekat dengan pemerintah, mau dekat dengan pejabat, bagus. Tapi dekat dengan mereka, nasihati mereka. Dekat dengan mereka, kasih mereka kebenaran. Ini loh yang benar, ini loh yang hak. Seperti inilah yang benar. Sejahterakan rakyat, makmurkan rakyat, lawan teroris, lawan itu OPM yang ingin mengobok-ngobok NKRI. Jangan dekat sama pemerintah, dekat sama rakyat, dekat sama dudung, malah membenarkan daripada apa-apa yang salah darinya. Tahu dudung kan, Jenderal Baleho? Ini anak bahas kitab Ihya Ulumuddin yang bahas tentang ulama. Jadi kita harus jelaskan juga mana ulama yang benar, mana ulama yang tidak benar. Ulama yakni berdiri depan yakni babu suddah gama ala babu yakni gama amam babu suddah. Berdiri di depan pintu suddah. Berdiri depan pintu suddah. Berdiri depan pintu penguasa dengan mengharapkan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Nah, ini. Kalau ulama dekat pemerintah, ustadz, kiai, habaib dekat dengan pemerintah, menasihati mereka. Nah, ini bagus. Bagus ini. Harus ada yang seperti ini. Mengeluarkan kotoran-kotoran dalam sistem mereka. Bukan masuk untuk ikut-ikutan kotor. Ini yang banyak terjadi. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Jadi tetap utama, bukan enggak. Utama tetap. Tapi ada yang utama, Allah utamakan masuk surga. Ada juga yang Allah utamakan masuk neraka. Contoh, dalam asar diceritakan, ada satu orang di neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, isi perutnya terburai, isi perutnya semua keluar. Dia sebagaikan keledai yang sedang mengelilingi tempat buat penggilingan padi. Ya, penggilingan padi. Ini ulama ini masuk neraka. Nah, ahlun nar, penduduk neraka berkata, anta ya fulan, anta ta'muruna bil ma'ruf wa anta tanhauna yakni tanhauna 'anil munkar. Engkau dulu menyuruh kami berbuat baik, kamu dulu menyuruh kami jangan berbuat dosa. Tapi kenapa kamu masuk neraka dan bahkan keadaanmu lebih hina daripada kami? Kau diazab dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya ulama? Amartukum bil ma'ruf wa lam a'mal wa nahaitukum 'anil munkar wa amaltu. Aku memerintahkan kalian berbuat baik, tapi aku tidak melakukan kebaikan yang aku perintahkan tersebut. Aku mencegah kalian berbuat dosa, tapi aku melakukan dosa yang aku cegah bagi kalian untuk berbuat dosa itu. Nah, ini ulama-ulama seperti ini Allah utamakan masuk neraka. Jadi para ulama itu tetap utama, masuk surganya utama, masuk nerakanya juga utama. Jadi tidak sama ya. Jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan para ulama. Tidak sama. Kita dengan beliau-beliau para ulama tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Kita bayangkan di akhirat kedudukannya 700 derajat. Di antara derajat itu perjalanan 500 tahun. Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. La yastawuna wada. Allah yang bilang. Yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan jauh dari para ulama. Duduk sama ulama, duduk sama orang-orang soleh. Di mana ada ulama, duduk. Di mana ada orang soleh, duduk. Di mana ada majlis-majlis ilmu, duduk. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Tidak mewariskan dinar, dirham. Apa warisan Nabi? Ilmu, amal, akhlak, adab, sopan santun, warok, khauf, khasyah, dzub, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad, majlis ilmu. Ini warisan Nabi Muhammad SAW.
Nabi tidak mewariskan apa-apa. Warisannya Nabi, makanya dikatakan al ulama amanaur rasul. Ingat ini. Al ulama amanaur rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasul. Maksudnya apa? Para ulama mereka itu yang diamanahkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengamanahkan ini agama kepada para ulama. Rasulullah amanahkan ini agama, ini Islam, ini Al-Quran, ini akhlak, ini adab, ini iman, ini amar ma'ruf, ini nahi mungkar, ini wara, ini khauf, ini khasyah, ini takwa, semuanya ini ilmu. Allah amanahkan kepada para ulama. Jadi ulama itu yang memegang amanah Rasulullah, tapi tidak semua. Fa idza lam yuhibbud dunya. Selama ulama itu tidak cinta kepada dunia. Fa idza lam yukhalitus sultan, dan selama ulama itu tidak bergaul dengan penguasa. Kalau dia bergaul dengan penguasa, tidak menegur, kemudian dia cinta kepada dunia, faqad khanallah wa rasul, maka dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar di dunia dan di akhirat selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ulama yang menjadi amanah daripada Rasulullah, tapi kalau dia cinta kepada duniawi, dia bukan menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam. Dia bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dalam agama. Dia bukan menghidupkan dakwah, tapi cari hidup dalam dakwah. Dia ceramah pasang tarif, dia ceramah pasang tarif, yakni menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis. Ustaz-ustaz, ulama, kiai, habib-habib yang ceramah pasang pakai tarif. Kemudian mereka yakni menjual agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergaul dengan penguasa, bukan memberikan nasihat, bukan memberikan ini, malah menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu ta'bil ra'il muluk, berilmu tapi ilmunya dijadikan untuk mengikuti kemauan para penguasa. Nah, mereka tidak termasuk dalam amanah Rasul. Mereka tidak termasuk dalam ulama yang memegang amanah Rasulullah SAW. Bahkan mereka termasuk dalam kategori faqat, ingat ada faqatnya, faqat, sungguh faqat khanallah wa rasul. Sungguh mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Tidak ada pengkhianatan sepanjang zaman. Tidak ada pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah SAW. Ulama ada dua. Ada ulama yang benar, ada ulama yang ulama benar juga ada dua. Ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut. Nah, yang lembut jangan pernah menghilangkan ketegasannya Nabi. Terserah ente mau bahas ilmu Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi. Itu benar, semua benar. Tapi jangan pernah ente orang menjatuhkan, menjelekkan, menjelekkan beliau-beliau, para ulama, para habaib, para kiai yang ceramahnya tegas, yang mengajarnya tegas. Jadi yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas, kita orang juga nih, yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi. Jadi ibarat kata begini, kita yang tegas, jangan coba Nabi Muhammad membakar Masjid Diror, jangan cuma begitu aja yang kita bawa. Nabi Muhammad itu kalau idza khataba ihmarat ainahu. Nabi Muhammad kalau khutbah kedua matanya memerah, wa ala sautu, meninggi suaranya. Nabi Muhammad itu berperang, Nabi Muhammad itu berjihad. Nabi berkata afdhalul jihad kalimatu haqqin rasul. Jangan cuma hanya itu saja, tapi kita yang tegas juga harus menyampaikan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adabnya Nabi, bagaimana sopan santun Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi kepada orang-orang kafir zimmi, kafir mu'amman, kafir mu'ahad. Bagaimana sabda Nabi, man adza dhimmiyan faqad adani, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi sama seperti menyakitiku. Bagaimana hadis Nabi, man qatala muwahadan lam yarih raihatal jannah, barang siapa seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang dimana dia ada hidup damai,
memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, kemudian si muslim bunuh, maka si muslim yang membunuh itu tidak akan pernah mencium bau surga. Nah, kita orang yang tegas, kita bawa akhlak Nabi, kita bawa adab Nabi. Cuma kadang-kadang yang lembut ini nggak mau bawa itu, cari aman. Cuma bawa Nabi itu akhlak, adab. Iya benar, nggak salah, betul. Dan kami selalu sampaikan itu. Tapi kalian yang lembut, jangan juga hilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Jadi terserah, kita mau ikut yang tegas boleh, mau ikut yang lembut juga boleh. Intinya itu, ulama ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama dunia adalah ulama su. Nah, ulama akhirat juga terbagi menjadi dua. Ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut. Dua-duanya mencermin. Contoh di Indonesia adalah Habib Rizik bin Husain bin Syihab, guru besar kita, imam besar kita. Beliau tegas di dalam menyampaikan ceramahnya. Bahkan beliau rela dipenjara berkali-kali demi menegakkan kebenaran, demi menyuarakan kebenaran. Beliau singanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau melawan segala macam kezaliman, kemungkaran, semata-mata demi bangsa, demi agama, demi rakyat, demi Indonesia. Beliau tegas dengan ketegasannya. Di sisi lain ada almarhum Habib Munzir Al-Musawa. Sekarang ada Habib Lutfi bin Yahya. Anak sebut Husain Ba'agil ya. Paham? Habib Lutfi bin Yahya, almarhum Habib Munzir, Habib Rizik bin Syihab. Nah, Habib Rizik dengan ketegasannya, almarhum Habib Munzir, terus banyak lagi alumni-alumni, Habib Umar bin Hafid, alumni Rubat, alumni Abu Yasir Muhammad bin Alwi Maliki, alumni Habib Zain bin Sumaid. Banyak beliau-beliau yang lembut juga, itu mencerminkan kepribadian Nabi. Karena Nabi tidak selalu tegas, Nabi juga tidak selalu lembut. Jadi yang tegas mencerminkan kepribadian datuknya Rasulullah, yang lembut juga mencerminkan kepribadian datuknya Rasulullah. Ini yang namanya tawassut, tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Ini namanya tawassut. Dengar Sin, kalau kata Aldo ngopi, paling aku paham, paham ya. Jadi ulama ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, ulama sama kita sama apa enggak? Ulama dengan kita sama apa tidak? Tidak akan pernah sama. Terus Beb, gimana dong? Anak nggak bisa jadi ulama, nggak apa-apa. Kuna aliman, kata Nabi, jadilah orang yang berilmu. Anak nggak bisa Beb jadi orang berilmu, nggak bisa. Kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu. Tuntut ilmunya Allah, ngaji. Aduh Beb, anu udah tua Beb, anu udah segede gini gimana mau mondok? Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Ada pilihan lain. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Dengarkan nasihat-nasihat ulama, dengarkan ilmu-ilmu dari para ulama. Ambil intifa, i'tibar, istifadah, ya, manfaat, pelajaran dari para ulama. Jadi pendengar. Aduh Beb, nggak ada waktu anak Beb, nggak ada waktu juga. Jadi orang berilmu nggak bisa, penuntut ilmu nggak bisa, pendengar ilmu nggak bisa. Pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah engkau pecinta, pecinta ilmu, pecinta ulama. Udah, itu pilihan terakhir. Jangan udah berilmu enggak, goblok iya, bodoh iya, tolol iya, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan. Takunmu begitu, malah menjadi golongan kelima. Siapa itu? Pembenci para ulama. Ente orang kalau mau cinta sama ulama, itu jangan milih-milih. Mau ulama yang tegas kayak mau ulama yang lembut, cintai beliau-beliau semua. Paham? Karena dua-duanya mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada yang nggak benar ya kita ingetin. Ada yang nggak benar kita ingetin. Woi, ente nggak benar, ente salah. Woi, ente jadi hanwali.
Woi, ente deket sama dia, ente peringatkan dia. Ente bilang sama dia, kalau tidak tahu urusan agama, jangan bahas agama. Kalau tidak tahu urusan akidah, jangan bahas akidah. Itu bukan kau punya ranah. Kamu suka sama Arab kek, mau nggak suka sama Arab, kau punya urusan. Tapi jangan engkau bawa-bawa Tuhan. Itu namanya tamtsil, namanya tasbih. Ketika berkata Tuhan bukan orang Arab, Tuhan bukan orang. Orang, tahu orang. Orang itu yakni bahasa gamblangnya begini, saya jelaskan kepada kamu. Apa itu orang? Orang itu ra'a bi'alatil ain, melihat dengan alat jawab, melihat dengan alat sami'a bi'alatil udhun, mendengar dengan alat takallam bi'alatil lisan, berbicara dengan alat lidah, lisan. Dhaqa bi'alatil qalb, merasa dengan alat hati. Itu namanya orang, itu namanya manusia. Nah terus kalau kau bilang Tuhan bukan orang Arab, terus orang mana? Nah orang mananya geser, orang mananya orang. Berarti engkau mensifatkan, menyamakan Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Makanya dari kecil belajar sifat 20. Baca Allah wujud tidak bako mukhalafatul lil awadis qiyamu bi nafsihi wadaniyah Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Kalau ente bilang Allah itu orang, ente mau bilang, ente gak usah main-main bahasa. Mau bilang Allah orang Arab atau mau bahasanya orang atau bukan orang, di situ ada kata orang. Sama seperti Anda bilang, Ana nggak mau Ana nggak mau ngobrol sama ente pakai bahasa Sunda, sumama. Ana nggak mau ngobrol sama ente pakai bahasa Sunda, sebab Ana punya abah orang Sulawesi. Contohnya seperti itu. Nah, berarti kan itu kan yakni menyamakan ente dengan Ana punya abah. Berarti sama-sama orang kan? Saya tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk. Itu aja. Terserah orang mau bela dia, mau bela apa, wallah terserah. Ente bela dia sesuka hati dia. Kita sampaikan ilmu, dalil, ada marji'nya. Yang kita sampaikan kebenaran. Iya. Mungkin kebanyakan belajar sama waliullah Husain Ba'agil jadinya kayak begitu. Oh, anak tidak tahu kalau dia wali. Sebab la ya'rif wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Mungkin Ali Ridha Sejaf yang tahu dia wali. Atau enggak Ali Ba'agil. Anak punya teman itu, ada Ali Ba'agil di Kudus, ada Muhammad Ba'agil di Tuban. Nah, itu saudara-saudaranya itu. Mudah-mudahan bisa dinasihatkan. Loh, kita orang juga kalau salah kita terima nasihat, enggak apa-apa. Nasihati kita orang kalau memang kita salah. Jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab, ente tahu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, pemimpin umat Islam dunia ketika itu, beliau lagi berceramah, beliau lagi memberikan khutbah, tiba-tiba datang perempuan. Ini perempuan tegur depan ribuan orang. Perempuan yang negur, asabta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Bayangkan, Sayyidina Umar bin Khattab ini yang dikatakan iblis takut melihat bayangannya, lagi khutbah depan banyak orang, sama ini perempuan teriak, "Wah, asabta ya Umar, kamu salah." Kalau zaman sekarang
Presiden lagi begitu terus ente gituin, oh masuk penjara itu. Semua presiden lagi ngomong, terus ente bilang, hoak, bohong, masuk penjara itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memberi khutbah depan ribuan orang, perempuan bilang, asabta ya Umar, kamu salah wahai Umar. Semua sahabat berdiri nggak terima. Apa kata Sayyidina Umar? Asabat al-mar'ah wa akhta'tu. Perempuan ini benar. Akhta'ta ya Umar, salah. Akhta'ta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Engkau salah. Akhta'ta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Akhirnya apa kata ini? Apa kata Sayyidina Umar? Asabat al-mar'ah wa akhta'tu. Wanita ini benar dan aku yang salah. Lihat bagaimana sifat seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu kalau dikritik terima, dikasih nasihat terima. Jangan dikasih kritik, dikasih nasihat, masukkan penjara. Paham? Jadi kalau tidak tahu urusan agama udah diam aja. Itu tasbih, tamthil. Bisa-bisa sampai bisa-bisa jatuh kepada riddah, kemurtadan. Bisa-bisa sampai jatuh. Karena di kitab Shulamut Taufik itu riddah ada 3. Ada riddah i'tiqadiyah, ada riddah fi'liyah, riddah gauliyah. Riddah keyakinan, perbuatan dan ucapan. Ucapan contoh, ente nih muslim, sembarang ngomong, kamu kafir, padahal muslim, itu nuduh orang kafir. Ini saudara kamu muslim, ini tuduh kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Itu termasuk riddah. Si orang yang mengatakan itu ucapannya kembali kepada dia, murtad. Atau istihza, penghinaan kepada simbol Islam, Asmaul Husna atau Al-Quran atau Rasulullah SAW atau kepada Ka'bah atau kepada pokoknya yang berkaitan dengan Islam. Termasuk mensifatkan Allah dengan sifat yakni mujassimah, yakni Allah SWT itu kayak punya badan, punya mulut untuk ini. Padahal Allah melihat tanpa alat mata. Karena Allah berbeda dengan makhluk ciptaan. Allah berbicara. Kalau ente nak suka Arab, kalau ente benci sama Arab, cukup ente bilang begini aja. Ana kalau doa pakai bahasa Indonesia. Ana nggak mau pakai bahasa Arab. Karena Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu. Jadi nggak masalah. Masalahnya ente bilang Allah apa? Allah itu bukan orang Arab. Itu masalahnya di situ. Ente mau benci Arab nggak ada masalah. Ente benci Arab, fadhol, silahkan ente benci sama Arab. Cuma ana mau ngasih tahu. Bahwasanya qala Rasul ihibbul Araba li thalathin. Li'anni Arabi wal Qur'an Arabi wa kalam ahlil jannah Arabi. Cintailah Arab karena 3 perkara, 3 sebab. Apa itu? Yang pertama, li'anni Arabi, karena aku adalah orang Arab. Nabi Muhammad orang mana? Nabi Muhammad orang mana? Orang Arab. Wal Qur'an Arabi, Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalam ahlil jannah Arabi, bahasa penduduk surga itu bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Masih nyembah pohon. Namanya aja Abdurrahman, bagus. Nama Arab itu ganti aja. Kan Abdurrahman nama Arab. Jadi kalau mau bicara tidak ada masalah. Bahkan sampai-sampai dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dijelaskan bahwasanya qala Salman sami'tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadana ya Salman au farika min dinik min dinik. Wahai Salman, kau membenciku maka engkau keluar dari agamamu. Kau membenciku maka engkau keluar dari agamamu. Wa qala Salman, kaifa abghaduka ya Rasulullah wa bika ahdanallah.
bagaimana mungkin aku bisa benci kepadamu, sedangkan dengan sebab engkau Allah beri kami petunjuk dan hidayah. Apa jawab Nabi? Ingat, jawab Nabi apa? Man abghadal Arab fa abghadani. Barang siapa yang benci Arab, maka dia membenciku. Lihat hadis pertama, keseluruhan hadis. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Salman, Salman, kau membenciku, engkau keluar dari agama. Dijawab sama Salman, bagaimana mungkin aku membencimu? Kaifa abghaduka wa bika hadanallah. Bagaimana aku membencimu sedangkan dengan sebab engkau kami diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Man abghadal Arab abghadani. Man abghadal Arab man abghadal Arab fa abghadani. Barang siapa yang benci Arab, maka dia telah benci kepadaku. Berarti benci Arab maka benci kepada Rasulullah. Benci kepada Rasulullah tadi apa katanya? Kata Rasulullah apa? Keluar dari ana wallahu a'lam, enggak tahu. Si Dudung ini sudah keluar dari agama atau enggak, ana enggak tahu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Sin, sekali lagi Sin, nasihatin itu Sin. Husin Bagil nasihatin itu, CSNT itu nasihatin. Jangan dipuji-puji terus, itu nasihatin Sin. Sebab kalau anak tidak tahu cara muji pemerintah itu gimana Sin. Anak tidak pernah diajarkan dari kecil masih mondok muji-muji pemerintah, tidak tahu. Taat kepada pemerintah yang adil, ya diajarkan anak. Tidak melawan pemerintah yang sah, diajarkan anak. Tapi untuk melawan kezoliman-kezoliman, kebijakan-kebijakannya yang tidak benar, oh itu kita lawan. Cuma banyaknya begitu. Kadang habaib sama habaib, Habib sama Habib, Habib sama Habib. Cuma anak orangnya terserah. Inti mau bilang anak bahar, bilang lah bodoh amat, terserah anak nggak peduli. Selama pribadi anak inti mau hina, mau caci, mau maki, fadhol silahkan. Inti mau maki, mau caci anak, terserah inti orang, tidak ada masalah. Itu caci maki nasi suka itu. Asal jangan macam-macam dengan agama, jangan macam-macam dengan bangsa, jangan macam-macam dengan rakyat, jangan macam-macam dengan kedaulatan Indonesia. Kau udah jadi jenderal bintang 4, sama Umar giliran sama ormas Islam galak. Oh, FPI bubarkan FPI, macam-macam ya. Sama OPM takut. OPM kita rangkul, dia saudara kita. Berapa banyak OPM bunuh tentara, berapa banyak OPM bunuh polisi. Udah jelas-jelas OPM itu teroris. Ana ini orangnya, orang lurus, orang lempeng, hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Siapapun, nggak ada urusan. Siapapun, apapun agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, mau dimanapun daerahnya, kalau mereka ingin melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia, bagiana mereka adalah teroris yang harus diperangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Dudung enggak, mereka saudara kita, harus dipeluk, disayang. Nggak ngerti. Akhirnya beberapa hari kemudian ada tentara yang ditembak. Mudah-mudahan husnul khatimah. Para tentara-tentara, para polisi-polisi yang wafat, yang meninggal demi menjaga keutuhan bangsa Republik Indonesia melawan para separatis, teroris. Kalau saya sebenarnya tidak mau nyebut KKB. KKB itu bahasa lembut, kelompok kriminal bersenjata, bahasa lembut. Teroris bilang aja teroris. Mudah-mudahan arwah para syuhada, para tentara, para polisi yang wafat, yang gugur dalam medan perang melawan para separatis OPM, Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan Dudung dapat hidayah dari Allah. Kalau gurunya Husain nggak usah kita doakan. Wali. Apa? Mat? Wali. Apa mat? Wali. Jangan tahu ngaku. Wali ngaku. Main nemu wali ngaku. Bede.
Beda dong. Beda wali ngaku wali. Melemo. Takbir. Salam Muhammad. Ya, itu pembahasan kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Oh Beb, Habib mau laporin Beb. Kenapa? Gara-gara pengajian ini Habib langsung, oh ini mau laporin anak. Anak baca kitab Ihya Ulumuddin, laporin aja. Imam Ghazali itu bangunin dalam kubur ini. Anak baca kitab beliau, anak jelaskan tentang ulama, penjelasan anak, penjabaran anak. Ente mau terima syukur, enggak syukur, urusan ente orang itu. Yang penting anak doakan ente orang dapat hidayah. Tapi tetap, anak ini orang yang udah anak bilang, anak tawassut. Anak kalau ada kebaikannya, anak ambil. Contoh si Dudu ngomong, kita dari TNI ingin merekrut para santri untuk menjadi angkatan. Bagus nggak? Bagus. Baik nggak? Kita ambil. Kita nggak hilangkan. Kita ambil. Kita itu bukan orang yang menutup telinga dan menutup mata akan kebaikan. Enggak. Kita bukan orang seperti itu. Kita nak seperti pihak sebelah. Kita nak begitu. Ada kebaikannya kita ambil. Satu, dua. Ada lagi anak dengar pernyataannya. Dudung bilang kita sebagai tentara harus melayani rakyat. Kita harus bersikap kalau bahasa intelektual, anak kan intelektual, bahasa persuasif lembut ya. Ya persuasif kepada masyarakat. Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Yang bagus kita ambil, yang enggak bagusnya kita kritik. Kau salah. Kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan kau sok-sok tahu. Rojulun arba yang terakhir. Laki-laki itu 4. Pertama, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Laki-laki yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Yakni ini orang pinter, alim dan dia tahu kalau dirinya alim. Fadzaka alimun fattabi'uhu. Ini orang alim, ikuti dia. Kedua, rojulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seorang laki-laki yang tahu tapi dia tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya itu tahu. Fadzaka ghafil. Ini orang lalai, terlelap, lagi tidur dia. Bangunkan, bangun, kau punya ilmu, amalkan. Ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak berilmu, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Dia sadar kalau dirinya tidak berilmu. Fadzaka mustarsyidun. Yang ketiga ini adalah golongan-golongan yang harus diberi petunjuk. Maka beri dia petunjuk. Kenapa? Karena dia bodoh tapi ngerasa dirinya bodoh. Orang kalau bodoh dan merasa dirinya bodoh, pasti dia ingin menghilangkan kebodohan dan ketololan dalam dirinya. Nah, yang keempat ini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodoh tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Tolol nggak sadar kalau dirinya tolol. Goblok tapi nggak sadar kalau dirinya goblok. Nah, orang kalau bodoh terus tidak merasa kalau dirinya bodoh, orang bodoh terus merasa benar. Bagaimana dia ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya, sedangkan dia nggak sadar kalau dirinya bodoh? Iya kan? Makanya kalau tidak tahu dalam urusan agama, diam. Kau urus, kau punya urusan. Jaga kedaulatan NKRI. Selama kau punya kebaikan-kebaikan tidak kita hilangkan. Ada kebaikan yang kita ambil, betul? Kita ambil kebaikannya. Tapi kalau ada yang nggak benar, kita kritik. Apalagi sampai ranah-ranah agak awas. Dia kan pernah ngancem. Coba mau macam FPI mau macam-macam sama kan. Nah ini kita ngomong FPI. Kau masuk ranah agama, macam-macam sama umat Islam. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Pemerintah kita juga mudah-mudahan Allah jadikan pemerintah yang baik, pemerintah yang lurus, pemerintah yang adil. Jangan hukum itu tajamnya itu ke bawah, tumpulnya ke atas, tajam ke kanan, tumpul ke kiri.
Dan ini nyata, udah bukan sembunyi-sembunyi lagi. Mana katanya negara demokrasi? Berapa banyak penghina-penghina agama, penoda penista agama dilaporkan. Tapi kalau mereka dekat dengan kekuasaan, tidak ada satupun yang diperiksa. Tapi giliran kita orang yang dilaporkan, cepet. Dari saksi, tersangka, ditahan. Ya. Hah? Ketidakadilan dipertontonkan dengan nyata, yakni fil alaniyah, dalam terang-terangan, bukan lagi sembunyi-sembunyi. Kezaliman. Oleh karena kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Dapat petunjuk. Allah jadikan pemerintah yang adil. Allah jadikan pemerintah yang mensejahterakan rakyat. Yang memakmurkan rakyat. Yang menghidupkan rakyat. Bukan mencari hidup dari keringat rakyat. Bukan mencari hidup dari susah payahnya rakyat. Bukan mencari hidup dari lelahnya rakyat. Bukan mencari hidup dari air mata rakyat. Bukan bahagia, bukan senang di atas penderitaan rakyat. Bukan kenyang di atas rakyatnya kelaparan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.